Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Fajri Muharja selaku Lokal Expert Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati seluruh pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, Rabu 30 April 2025, kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan case study dengan tema diversifikasi ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Saya Lisa Zulia Zalira akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelum memulai acara, guna memupuk jiwa nasionalisme kita bersama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara berikutnya adalah penyampaian sambutan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka acara pada hari ini. Pada Ibu Syukri HG, dipersilahkan. Terima kasih Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kembali kita bertemu di case study ya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga buat semua yang punya waktu untuk hadir ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan di siang hari ini waktunya waktu yang sangat ini ya Pak Fajri, narasumber kita yang sudah membersamai kita nih. Terima kasih Pak. Ini waktu-waktunya orang enaknya leyeh-leyeh Pak. Ini malah disuruh mikir sama Pak Mizan ini sama Pak Fajri. Nggak apa-apa ya, karena memang semangat untuk terus belajar harus selalu kita tumbuhkan karena kita berpacu dengan keadaan yang serba tidak pasti. Jadi untuk kajian kali ini dipilih tema diversifikasi ekonomi Sumatera Barat. Ini sangat related dengan kondisi kita sekarang di mana Pemda kita minta untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk PAD-nya, dan beberapa hari ini Kanwil DJPB Sumatera Barat juga diikut sertakan sejak awal ya, mulai dari provinsi membahas
RPJMD RPJMD daerah, dan banyak sekali sisi-sisi, titik-titik yang bisa kita komunikasikan bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, di mana dalam merespon kondisi sekarang kita harus bersama-sama untuk melihat. Seringnya kita lupa kita tuh punya potensi. Kita punya potensi. Sehingga ya orang nggak tahu dia punya potensi gitu ya. Boro-boro akan menggali gitu. Jadi sekarang potensi yang ada di Sumatera Barat ini bersama-sama kita mau gali, mau kita optimalkan sehingga titik-titik ekonomi itu akan tumbuh optimal, dan kita berharap ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi regional yang tentunya akan berdampak juga kepada kemandirian fiskal daerah. Jadi, terima kasih nih teman-teman ya. Jadi Kementerian Keuangan 1 harus selalu menambah wawasan terkait hal ini. Karena kita adalah yang akan pertama dicari komunikasi. Taunya orang nanti Kementerian Keuangan aja. Kita efisiensi jadi nggak bisa gerak. Ini gimana? Nah, ke depan kita mau ngapain? Pegawai kami nambah dari 5.000 tambah lagi 2.000. Ini gimana bayarnya? Apa bahan yang akan kita jawab? Kalau kita nggak punya wawasan, apalagi wawasan yang bisa kita lihat secara terintegrasi. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkeinginan ya dan sudah mewujudkan bersama-sama siang ini. Pak Fajri terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut karena menambah wawasan, menambah kapasitas itu adalah sesuatu hal yang harus dan tidak terelakkan untuk saat ini. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syukri Hadri yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Sebelum melanjutkan ke acara diskusi, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Pada kehitungan ketiga, kami akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh lokal expert, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Bapak Abdullah Al-Mizan, selaku moderator. Kepada Bapak Mizan, disilakan. Baik, terima kasih. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat, Bu Sukria. Yang kami hormati para pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta rekan-rekan yang hadir dalam acara case study pada tanggal 30 April 2025. Kali ini kita memasuki sesi ke-6 ya, atau sesi ketiga di tahun 2025. Tema yang akan kita angkat pada bahasan kali ini adalah terkait diversifikasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kanwil, bahwa Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil DJPB, diamanahkan atau diberikan tambahan tugas terkait review penyusunan RPJMD baik di pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi kalau sebagai informasi untuk yang provinsi bersama juga dengan Pak Fajri ya Pak ya, kita udah review RPJMD-nya, sudah atau sedang direview juga oleh Kemendagri, sedangkan yang kabupaten kota ini sedang proses review oleh pemerintah provinsi untuk selanjutnya nanti ada musrembang dan dikirimkan juga ke Kemendagri. Nah, untuk bahasan kali ini terkait diversifikasi ekonomi, ini merupakan inisiatif dari kita ya, karena di penyusunan ALKO regional dan regional fiscal brief terdapat subbab terkait diversifikasi ekonomi di regionalnya masing-masing. Nah, kalau kita ketahui perekonomian di Sumatera Barat itu masih dibayangi tantangan ketimpangan pendapatan di wilayah kota dan kabupaten.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan guna membutuhkan sektor-sektor perekonomian alternatif. Nah, untuk kali ini kan di belakangan ini adanya apa ya? Mungkin tantangan ekonomi global ya, yang seperti kita tahu terkait perang tarif dan lain-lain itu. Nah, untuk khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung juga terpengaruh oleh dinamika perekonomian global dan perlu menyusun dengan baik langkah-langkah alternatif. Nah, berdasarkan pengalaman di COVID-19, terlihat bahwa dampak ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat memang tidak sedalam wilayah lain di Indonesia. Tapi untuk berkembangnya lagi juga setelah COVID itu tidak secepat wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, mencermati dampak tersebut, Provinsi Sumbar juga memiliki beberapa komoditas ya yang dapat bersaing di pasar global seperti komoditas sawit. Seperti yang kita ketahui kemarin di minggu lalu kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri telah mengadakan talkshow ya mengenai ekspor ya kelapa sawit ya, bukan hanya kelapa sawit aja sih, tapi komoditas unggulan yang ada di Sumatera Barat. Nah, ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan untuk memperkuat perekonomian di daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan ditargetkan secara nasional dan juga secara masing-masing regional. Bersama kita telah hadir yang sudah terkenal ya. Udah berapa kali ya Pak? Udah 6 kali kita berjumpa di acara case study. Pak Fajri merupakan dosen ilmu ekonomi di Universitas Andalas. Beliau juga sebagai local expert di regional Sumatera Barat. Untuk pemaparan selanjutnya kami persilahkan Pak Fajri untuk menyampaikan terkait diversifikasi ekonomi di pemerintah Provinsi Kabupaten di Sumatera Barat. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Fajri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, pemirsa dimanapun berada, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang telah menginisiasi acara ini, di mana pada kesempatan ini kita berdiskusi kembali dengan tajuk itu diversifikasi perekonomian di Sumatera Barat itu gimana dalam konteks beberapa isu yang kita hadapi pada saat ini, isu-isu faktual. Nah, kalau kita pahami Bapak dan Ibu, per hari ini sebetulnya beberapa hal yang perlu kita cermati dalam pembangunan di Sumatera Barat. Per hari ini Sumatera Barat itu bersama dengan kabupaten, kota, dan daerah lain di Indonesia itu sedang lagi menyusun rencana pembangunan jangka menengah tahap 1 untuk periode 2025 sampai 2029, yang dimana dalam RPJM itu baik provinsi dan kabupaten kota tentu mendapatkan yang namanya pola sekarang ini adalah pola dari perencanaan yang bersifat imperatif. Imperatif itu ada semacam target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat baik untuk provinsi maupun kabupaten kota di Sumatera Barat dan seluruh daerah di Indonesia. Nah, itu kondisi yang harus kita pahami saat ini. Nah, yang kedua itu kita harus paham juga bahwa dalam beberapa minggu terakhir dunia ini disibukkan oleh kebijakan yang atraktif dari Presiden Amerika Serikat, yang mana dalam global trade yaitu mencoba untuk melakukan reciprocal tarif, ya, melakukan kebijakan-kebijakan tarif kepada berbagai negara yang jumlahnya itu hampir semua negara, banyak negara, dan ini menjadikan sebuah isu internasional untuk direspon, termasuk Indonesia, dan juga apakah itu nanti ada pengaruhnya ke Sumatera Barat. Next, silakan next di yang bagian lagi.
Nah, yang ketiga, tentu kita harus paham juga Bapak dan Ibu di tengah kita memulai periode kepemimpinannya Presiden Republik Indonesia yang Pak Prabowo, kita mendapatkan suasana atau kebijakan yang harus kita lalui dalam periode awal pemerintahannya Pak Prabowo itu ya efisiensi anggaran pemerintah. Nah, dalam mencermati itu apa yang harus kita lakukan? Banyak pandangan mengatakan bahwa tentu kita perlu melakukan kebijakan bagaimana peluang atau dari kebijakan diversifikasi ekonomi itu khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat. Nah, next. Nah, sebetulnya ini review saja bahwa dalam penyusunan RPJM tahapan kita ini sekarang di 2025 sampai 2029 target dari kebijakan RPJM D itu adalah kita melakukan penguatan fondasi terutama untuk ekonomi, jadi transformasi fondasi ekonomi. Nah, baru berikutnya akselerasi dan juga nanti kita menuju Indonesia Emas. Nah, next. Nah, sebetulnya kita harus paham. Nah, saya coba pakai gambar-gambar ini. Sebetulnya kan saat ini memang ada dua kekuatan ekonomi dunia, anggaplah ya ekonomi yang dari Amerika Serikat dan China. Ya, kita sudah mengetahui sendiri bahwa Amerika Serikat secara sepihak mencoba merilis kembali tarif masuk produk-produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang terkena di angka 32%. Nah, sebetulnya beragam pandangan yang muncul. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, dan juga kita diskusi hari ini kan juga sebagai usaha bahagian dari merespon itu. Nah, sebetulnya kalau kita pahami, misalkan kita punya produk ya, mungkin Bapak Ibu disertai bisa melihat bahwa misalkan kurs rupiah dengan dolar itu seandainya kurs rupiah itu melemah, kalau kita anggap dia melemah dulu, misal dari 15.000 ke 20.000, berarti setidaknya itu menguntungkan untuk ekspor Indonesia kan gitu. Nah, itu harus dipahami dulu. Dari misalkan satu dolar itu adalah 15.000 awalnya menjadi 20.000, berarti rupiah itu terdepresiasi. Artinya itu untuk ekspor sebetulnya menguntungkan. Nah, tetapi jikalau misalkan rupiah itu misalkan kita ingin untuk industri kita, contohnya industri kita itu banyak komponen impornya dari luar negeri, ya kejadiannya industri kita misalkan industri olahan makanan, komponen-komponen input antara itu banyak dari luar negeri. Dengan melemahnya rupiah itu sebetulnya misalkan awalnya adalah kita membeli dalam bentuk dolar yang misalkan rupiah itu melemah, sebetulnya itu akan menyusahkan juga untuk impor barang-barang industri ke kita. Jadi sebetulnya ada ruang-ruang sebetulnya ketika terjadi apresiasi nilai rupiah itu menguntungkan siapa, terjadi depresiasi dari rupiah itu menguntungkan siapa gitu kan. Nah, kita bicara karena kita banyak Indonesia ini kan kalau kita lihat kita kan net ekspor. Jadi kalau di neraca perdagangan Indonesia itu kita surplus ekspor ke Amerika Serikat sebetulnya. Jadi impor Amerika mengimpor barang lebih banyak dari Indonesia mengimpor barang. Jadi kita surplus sebetulnya. Nah, kalau seandainya tarif itu memang ditetapkan, misalkan sepatu atau jual sepatu, misalkan produk sepatu dikasihkan tarif 32%, misalnya harga sepatu ada $20. Berarti kan
32% dari $20 mungkin $6,4 ya. Nah, $6,4 kenanya nanti kan siapa yang membayar $6,4 itu nanti dari perusahaan sepatu di Amerika itu kan dia bisa itu kan harga barang masuk di Amerika Serikat kan $20 yang dibeli dari Indonesia. Nanti kan dia akan menjual mungkin di posisi $70 sepatu itu. Nah ditambah dengan $6,4 jadi $76,4 artinya paling kenaikan harga barang di level konsumen itu paling 10%. Nah, jadi itu kalau kita perhatikan bahwa dampak tidak awalnya misalnya kan kita bisa melihat bahwa ada harga di level waktu barang masuk dan juga harga di konsumen. Nah, sebetulnya setelah dianalisis bahwa nilai jual di tahap konsumen itu adalah sebesar 10 atau 11% naiknya. Nah, jadi memang ada kenaikan harga, orang daya beli masyarakat juga akan melemah di Amerika Serikat terhadap produk-produk. Setidaknya hal itu sebetulnya juga tidak terlalu yang banyak ahli mengkhawatirkan itu bisa mengurangi tenaga kerja, betul, tapi setidaknya mereka itu di Amerika Serikat untuk menggairahkan misalkan banyak membeli dari luar negeri, dia akan coba untuk memproduksi, menguatkan industri dalam negerinya. Nah itu jadi kita pandangannya positif untuk itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu, itu isu. Nah, apakah Sumatera Barat akan banyak terdampak dengan isu dari tarif-tarif seperti tadi? Nah, kalau kita lihat di bagian belakang itu Nah, coba ini tidak teratur ya, di bagian belakang itu ada gambar I.O. Coba di bagian belakang, coba dilihat ya, di bagian belakang itu kalau kita perhatikan destinasi ekspor Indonesia menggunakan IDIO Provinsi Sumatera Barat itu yang ke luar negeri itu adalah volume dari IDIO yang ada di Sumatera itu adalah sebesar 21,8% dari total perekonomian Sumatera Barat, produk domestik bruto jika kita menggunakan 17 sektor. Nah, artinya setidaknya seperlima produk yang ada di Sumatera Barat ini itu dari totalnya itu ada 21%, artinya seperlima itu diekspor ke luar negeri, 12% itu barang itu di destinasi tujuannya adalah ke Sumatera Utara, kemudian 10% produk-produk yang ada di Sumatera Barat itu menuju ke DKI, 9% ke Riau, kemudian 8,16% ke Jawa Barat. Nah, dari 21/5 ini tentu kita tahu ya bahwa Sumatera Barat punya sawit, punya karet, kopi. Nah tentu ini juga akan mempengaruhi pasar global, maksudnya barang-barang ini yang akan masuk ke pasar global. Apakah akan mempengaruhi banyak terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat? Nah, kalau seperlima itu sebetulnya termasuk angka yang cukup dominan juga perekonomian Sumatera Barat jika memang nanti diberlakukan tarif macam-macam ke berbagai produk. Tapi kita harus mengidentifikasi juga ke Amerika Serikat itu apakah betul barang-barang, kita harus cek dulu barang-barang dari Provinsi Sumatera Barat gitu. Nah, kalau kita lihat dari 20% ini ke Singapura, kemudian ke India dan ke Eropa, di mana misalkan sawit itu ke pasar Eropa. Nah, apakah nanti karena Amerika Serikat itu mau menerapkan tarif yang tinggi, nanti negara lain juga akan bermain seperti itu. Nah itu harus kita update informasi ini dari waktu ke waktu agar jangan kita orang setelah melakukan kebijakan itu kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, jadi artinya kita harus identifikasi barang-barang kita itu kemana.
Nah, seperti dari diskusi minggu lalu ya tentang sawit, memang kita harus melakukan langkah-langkah karena produk sawit kita itu cukup sebelumnya itu masuk ke pasar Eropa, kita harus melakukan kebijakan-kebijakan antisipasi dari produk kita, tetapi tentu kebijakan itu tidak bisa atas nama provinsi ya. Misalnya sawit itu tentu kebijakan nasional, strategi-strategi yang bersifat yang harus dilakukan berkaitan dengan sawit, kopi, yang mana barrier-barrier yang diberikan oleh negara maju itu ya berkaitan dengan masalah isu-isu lingkungan gitu kan. Contohnya sawit itu tidak boleh yang diekspor ke luar negeri itu tidak boleh CPO yang bekas dari deforestasi. Nah itu kan cukup isu yang sebetulnya jualannya negara-negara maju kan gitu. Nah tetapi kita melihat bahwa memang kenapa hal ini terjadi sekarang ya. Amerika ya sebetulnya penjajahan tentu tidak, kalau dulu tentu penjajahan itu secara fisik, sekarang orang ingin menguasai negara lain, resources, karena resources itu memang terbatas sekarang ini. Kemudian juga kita ini makin banyak hidup di muka bumi, orang makin banyak, sumber daya makin terbatas. Jadi tentu saling menguasai itu akan terjadi ya. Mungkin dengan senjata itu sudah dengan senjata masih ada juga kan orang menguasai resource. Nah, tetapi cara dengan menetapkan tarif itu adalah suatu intervensi dalam perdagangan yang sebetulnya kita yang harusnya kita dalam globalisasi ini adalah free trade, tetapi orang malah melakukan proteksi perekonomiannya sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi isunya itu kalau kita lihat mungkin kita bandingkan dampak perdagangan global, besar nggak pengaruhnya ke Sumatera Barat kan gitu. Nah, kalau kita lihat sebagai pelajaran dulu, kita kan COVID itu kan shock dalam perekonomian global gitu. Nah tadi kan sudah dibilang giliran kita kena shock, kita nggak separah kabupaten provinsi lain di Indonesia gitu kan. Contohnya DKI, Batam ya kan, Riau Kepulauan itu terkena shock, dia itu mau dalam. Tetapi dia baliknya recovery-nya cepat. Nah kalau kita terkena shock, kita nggak sedalam orang. Tetapi move on-nya lambat. Nah, artinya apa di sini? Kita itu secara ekonomi kita tidak, Sumatera Barat tidak se-open daerah lain lah gitu ya. Nah, tidak seterbuka perekonomiannya itu yang Sumatera Barat itu masih lebih dominan yang domestik gitu kan. Kalau Batam itu Kepulauan Riau ada gangguan dari perekonomian global, itu memang terpengaruh cepat DKI. Nah, tetapi mereka itu nggak lama-lama recovery-nya cepat. Nah, jadi artinya sepertinya apakah kita perlu melakukan diversifikasi ekonomi kan gitu. Sebaiknya kita segera melakukan diversifikasi ekonomi. Contohnya misalkan sawit kita itu yang awalnya ke produk-produk, misalkan kita harus identifikasi produk-produk kita yang ke Amerika Serikat, agar jangan kita terlalu bergantung ke Amerika Serikat, kita lakukan diversifikasi ke negara lain untuk melakukan kerjasama. Nah, kalau itu dilakukan itu tidak gampang, ya Bapak dan Ibu. Kalau itu dilakukan itu tidak gampang, karena membuat kontrak baru itu butuh waktu, ya. Misalkan produk-produk Sumatera Barat membuat kontrak baru, mengalihkan kontrak ke tempat lain itu kan tidak bisa cepat, itu butuh waktu. Nah,
apakah diversifikasi seperti itu yang berkaitan dengan dunia luar itu akan bisa kita implementasikan dengan cepat. Nah, kalau menurut hemat saya nggak bisa, ya, karena orang tuh tentu menilai juga kita semuanya, dia tentu melihat hubungan dagang mereka dengan negara lain bagaimana, itu keputusan politiknya cukup kompleks juga. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Diversifikasi. Nah, yang dalam 1 tahun ke depan itu yang diversifikasi ya untuk Sumatera Barat ya khususnya. Nah, karena kita juga isu di Sumatera Barat itu kita termasuk daerah lain masalah efisiensi anggaran. Nah kita kan sebetulnya Bapak dan Ibu, kita kan dari dokumen RPJM yang kita sedang diskusikan bersama dengan masyarakat dan tadi pagi itu review oleh Kemendagri, di mana dari terlihat bahwa yang awalnya secara nasional ya pemerintah itu targetnya itu 8%, sekarang kan udah diturunin, udah 5 sekarang kan. Nah, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke depan pun yang dilakukan oleh IMF dan segala macam itu kan udah mulai turun karena kedegangan perdagangan internasional sekarang ini. Nah, di sini tentu kita harus paham ya, bahwa memang dengan ada kebijakan imperatif ya. Jadi memang pendekatan perencanaan sekarang ini agak lebih imperatif itu memang kita ditarget ya, daerah-daerah ditarget, kabupaten kota, provinsi itu ditarget oleh pemerintah pusat, di-challenge lah ya. Nah, di mana di dalam misalkan selama 4 tahun terakhir kita pertumbuhan kita itu enggak sampai 5% ya. Kemarin itu di 2024 itu cuma 4,2 ya, di posisi 4,2. Nah, namun untuk 2026 kita ditarget menjadi 6,4. Jadi di 2000 pertumbuhan ekonomi 4,32, di 2000 baseline 2025 ini kita diharapkan pertumbuhan itu di 6,4%. Nah, ini kan anggaplah di post COVID sampai 2024 itu kita tidak pernah sampai 5, sekarang kita ditarget 5 dengan isu yang pertama ada efisiensi anggaran, ada isu gangguan dalam perdagangan internasional gitu kan. Nah, sebetulnya itu harus kita cermati bersama bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan setidaknya mendekati ke pertumbuhannya. Kita berusaha. Tentu orang pusat pun tidak pemerintah pusat tidak serta-merta akan tinggal diam juga, dia banyak usaha yang rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi bagi kita di daerah yang perlu khususnya untuk Sumatera Barat agar kan growth itu contohnya, growth itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Ini kan kalau secara matematika pertumbuhan ekonomi itu memberikan kan kalau dalam pertumbuhan itu kan ada sumber pertumbuhan kan gitu. Sumber yang terbesarnya di Sumatera Barat apa? Pertanian ya. Perdagangan. Nah, perdagangan. Kemudian yang dua itu pariwisata kecil. Nah, pariwisata kecil tapi dia menarik bagi orang kan gitu. Nah, pertanian, pariwisata, industri olahan makin turun gitu ya. Nah, sebetulnya harus dilakukan. Nah, itu diversifikasi yang perlu dilakukan. Bukannya produk-produk ekspor itu kan butuh waktu. Nah, sekarang ini bagaimana kita di Sumatera Barat ini menginteraksikan ya, misalkan pariwisata yang ada keterkaitannya dengan sektor pertanian, dengan sektor industri olahan makanan itu dibangun sebuah kebijakan yang bisa menghasilkan sebuah produk itu saling mendukung gitu. Nah,
setidaknya dengan adanya banyak kunjungan pariwisata gitu juga secara normal itu meningkatkan jumlah hunian hotel, jumlah restoran orang yang berbelanja di restoran itu kan, tetapi juga menarik demand terhadap sektor pertanian pun juga meningkat untuk kebutuhan pariwisata gitu. Nah, dan barang yang diperdagangkan itu juga barang-barang produk yang diolah di industri makanan. Jadi komponen dasar dari industri olahan makanan dari Sumatera Barat diolah karena itu adalah karena permintaan pariwisata gitu. Nah, selama ini perdagangan kita lebih banyak di perdagangan itu, di pasar-pasar itu barang yang datang dari luar kan gitu. Nah, jadi walaupun perdagangan kita itu tinggi tapi barang orang yang diperdagangkan di Sumatera Barat. Nah, sekarang ini dalam waktu dekat tentu kita harus ya barang yang diperdagangkan itu adalah berasal dari industri olahan makanan sebenarnya. Yang itu resource-nya itu adalah dari pertanian Sumatera Barat, peternakan Sumatera Barat yang diolah. Dan sebetulnya kita kalau nama itu kita sudah dapat ada rendang, segala macam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang orang berwisata di Sumatera Barat. Nah, tentu itu butuh di dokumen perencanaan itu baik di dalam 5 tahunan itu harus tergambar. Tentu dalam jangka pendek ini di dalam ya sekarang tuh di RKP itu kan udah 2026 ya. Untuk 2026. Dan itu sudah berjalan. Apakah masih bisa dinaik? Nah, setidaknya itulah yang harus kita pahami bahwa kebijakan tentu yang sifatnya hal-hal seperti itu menginteraksikan sektor ekonomi, output yang kita hasilkan itu saling terkait. Nah, itu menurut saya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mungkin barangkali ya yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa misalkan tadi isunya adalah masalah efisiensi ya. Nah, masalah efisiensi. Nah, dari beberapa ya itu kan memang artinya kita memang nggak punya duit gitu kan. Ya kalau ingin kan ingin membangun tapi nggak punya duit. Kalau ngutang ya ribut ya gitulah ya. Karena hutang kita udah banyak kan gitu. Nah, khusus untuk Sumatera Barat, nah dari beberapa diskusi yang kita pahami ya Bapak dan Ibu, bahwa sebetulnya APBN dan juga ya, dana pemerintah yang beredar di Sumatera Barat itu banyak kan gitu. Tetapi dengan dana itu harusnya Sumatera Barat harus mampu meng-create pendapatan asli. Nah itu yang kreativitas untuk menghasilkan PAD itu yang masih rendah. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa setiap daerah memiliki keterbatasan dalam meng-create pendapatan asli daerah gitu. Nah, itu yang pertama itu mungkin saya lihat, misalkan contohnya di Kabupaten 50 kota ya. Nah, itu juga kita tulis di beberapa dokumen. Itu misalkan di kawasan itu wisata cukup berkembang di Kabupaten 50 kota Bapak dan Ibu. Di Harau itu di kawasan hutan lindung gitu ya. Itu wisata berkembang. Ternyata kenapa bisa berkembang? Karena ada di kawasan hutan yang milik PSDA itu diberi ruang untuk masyarakat lokal. Nah, tetapi itu kan otoritasnya otoritas dari PSDA yang nasional ya. Konservasi sumber daya alam itu. Nah, giliran kalau sebetulnya bisa nggak ke depan ini dari Kementerian Keuangan mungkin dari itu dijadikan tidak menjadi kalau itu kan jadi pemasukan tidak bisa dikelola untuk PAD karena itu bukan wilayah dari kabupaten kota gitu kan karena hutan lindung kan gitu. Nah,
Sebetulnya kayak di 50 kota tuh berapa tuh banyak tempat permainan contohnya di 50 kota tuh di kawasan-kawasan spot-spot baru pariwisata, tapi nggak bisa pemerintah daerah untuk menjadikan itu sebagai PAD. Nah, tapi dia menerima juga itu Pak Bisa kita masuk ke wisata itu kita bayar juga. Uangnya untuk siapa kan gitu? Apakah untuk masyarakat atau gimana atau untuk siapa lah nggak tahu kan, tapi ya itu uangnya ditarik. Nah, tentu otoritas itu ada nggak semacam kerjasama PSDA itu dengan yang perlu. Nah, itu sebetulnya kalau saya lihat itu cukup potensi besar juga itu ya. Contohnya di Taram itu di kawasan Kapalo Banda itu dari Pekanbaru berbus banyak, tapi kita bayar kontribusi juga itu. Bayar uang masuk gitu kan. Ya ada yang baru dibuka tuh di tengah hutan lindung di Kabupaten 50 Kota itu bayar masuknya per orang nggak salah apa 20.000 per orang, tapi nggak masuk ke nah itu nah setidaknya hal itu penting contohnya karena agar pemerintah daerah juga bisa mengawasi. Contohnya yang di Megamendung itu kan nggak bisa kabupaten kota untuk mengambil PAD di situ, jadi giliran macam-macam sudah dibangun di bawah pemerintah daerah, giliran banjirnya terjadi longsor itu pemerintah daerah diminta partisipasinya. Giliran pemerintah daerah tidak bisa mengambil value dari itu yang bisa sebetulnya untuk meningkatkan keamanan, safety dan segala macam gitu. Nah, itu mungkin apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam jangka pendek. Ya, yang mana kita perlu pahami kreasi-kreasi baru yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau sumber-sumber penerimaan baru daerah. Karena kita sadar memang semuanya serba terbatas sekarang ya. Semuanya serba terbatas. Tentu antar instansi perlu juga berkoordinasi bahwa ini tujuannya untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah, terutama di Sumatera Barat. Mungkin itu Pak Misan sebagai pemanti diskusi kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Fajri atas pemaparannya. Mungkin ya dari Bapak Ibu yang ada di media MS Team, apabila ada pertanyaan atau misalnya diskusi lah, bisa ditanyakan atau disampaikan langsung. Atau gini dulu Pak, sebelum pertanyaan, nah yang ini Pak terkait perubahan share Pak, share PDRB. Kalau di Sumatera Barat kan memang untuk share terbesar di pertanian ya Pak ya. Tapi kan ketika beberapa tahun ini cenderung menurun ya Pak. Ya. Cenderung menurun, jadi pertanian menurun, tapi ada beberapa yang meningkat. Nah, dengan adanya kebijakan baru ya pemerintah pusat dan pasti diikuti pemerintah daerah, misalnya kebijakan makan bergizi gratis, juga kebijakan ketahanan pangan, itu kan berarti sektor pertanian harus dikembangkan lagi, Pak. Nah, ini mungkin ada tanggapan terkait itu, misalnya harus adanya petani milenial ya, Pak ya. Jadi yang anak muda turun ke sawah lagi ya, mungkin yang gen Z ya, turun ke pertanian tapi tidak dengan berbecek-becek, tapi dengan teknologi, Pak. Gimana, Pak? Mungkin, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, betul. Jadi makan bergizi Gratis, MBG, makan bergizi, MB bergizi, G-nya gratis ya. Nah, memang gratis ini memang penting kayaknya ya, gratis. Jadi makan bergizi gratis itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Sumatera Barat itu kalau menurut Pak hemat saya itu relatif lebih siap dengan memberdayakan masyarakat ya. Kenapa begitu ya, orang Minang ini pintar masak kan gitu. Nah kemudian pintar masak, jadi mungkin
perlu mengkombinasi. Kalau sekarang ini kan ya serba top down, pemerintah mengadakan semua kebijakan disiapkan oleh pemerintah pusat. Sebetulnya karena Sumatera Barat itu dalam urusan makanan ini adalah sudah sejak dulunya bagus, tentu kita perlu semacam pola kerjasama pemberdayaan masyarakat itu memanfaatkan masyarakat sekitar. Saya yakin di sebuah sekolah di satu di sekolah itu memberdayakan komunitas masyarakat yang ada itu, kita yakin itu akan memberikan manfaat banyak kepada masyarakat dan juga akan perekonomian masyarakat di sekitar akan tertolong gitu kan. Nah, kalau kita kaitannya dengan demand dari produk-produk pertanian itu ya benar. Produk pertanian itu akan bertambah, telur, misalkan komponen dari makan bergizi itu adalah daging, tentu permintaan terhadap daging. Nah, kemudian beras gitu. Nah, permasalahannya kita tentu harus memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian ini. Nah, agar misalkan untuk produksi dalam menentukan PDRB itu kan nilai produksi kita ya, nilai produksi pertanian tanaman pangan, agar kenapa dia menurun? Ya bisa jadi lahan yang makin lama makin dikonversi, lahan pertanian dikonversi kepada lahan yang lain. Nah, tentu yang selama ini mungkin kita di RT RW itu kita sudah sepakat ini peruntukannya sudah jelas, tetapi ada perubahan RT RW perubahan. Jadi kita dokumen itu hanya dijadikan sebagai dokumen begitu saja. Pas mungkin dulu itu banyak dilanggar lah gitu ya RT RW. Nah, mungkin sekarang karena sifatnya sudah semua kepala daerah itu ditarget, ditetapkan karena kita tahu bahwa jika pemerintah daerah tidak tercapai tidak merujuk kebijakan pembangunan itu, misalkan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai misalkan 6,4 ya persen atau di 7% di akhir periode. Kalau tidak tercapai itu berarti kan karena ini ada undang-undangnya, diperdakan peraturan daerah, berarti kan melanggar peraturan, bisa masuk ke ranah hukum kan gitu. Nah, mungkin sekarang lebih kalau dulu enak saja pemerintah daerah itu tidak mematuhi RT RW, tidak mematuhi malah direvisi-revisi. Nah, sekarang ini tentu ini kita harus secara konsisten komit menjadikan dokumen itu sebagai rujukan agar apa yang setelah kita miliki, misalkan di lahan pertanian itu tidak makin lama tidak makin berkurang gitu kan, tidak makin berkurang. Nah, kalau bisa kita kalau kita ingin di Sumatera Barat itu dalam tema pembangunan nasional itu adalah pengembangan agroindustri agroindustri yang bernilai tinggi. Berarti kan termasuk agro itu kan pertanian yang bernilai tinggi. Berarti produk-produk pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, agar dia bernilai tinggi tentu setidaknya bisa value added-nya dinaikkan melalui industri olahan. Nah, dan itu yang diperdagangkan. Nah, dan dikaitkan dengan pariwisata gitu. Nah, kalau semua itu unsur itu saling linkage, nah maka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi itu bisa kalau memang agak berat itu melampaui ya, mungkin setidaknya mendekati. Nah, mungkin gitu Pak Mizan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajri. Mungkin dari MS Team, dari Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan atau diskusi? Kami persilahkan. Atau sudah mengantuk kali.
Enggak, Pak. Kalau sekarang nggak mengantuk karena besok libur, Pak. Semangat ini, Pak. Ya mungkin sebagai informasi juga, ketika pembahasan RPJMD dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota kan kita Kementerian Keuangan ya, khususnya Kanwil DJPB juga dimintakan pendapat ya terkait masukan-masukan untuk APBD-nya ya, keuangan terutama. Jadi memang kalau untuk belanja sepertinya gampang sekali, Pak ya. Bagi-baginya cepat sekali. Tapi memang ketika pendapatan itu, Pak, ketika pendapatan memang jarang sekali dimasukkan, apa ya, bukan jarang ya, tidak banyak ya, terkait apa sih, pendapatan yang bisa diciptakan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi memang masukan dari Kanwil DJPB, kemarin, Pak, banyak terkait pendapatan, digitalisasi pendapatan, terus sumber-sumber daya yang bisa dijadikan pendapatan, itu, Pak. Mungkin, Pak, kan kalau pariwisata ya, Pak, ya. Kalau pariwisata itu kan memang share-nya sebetulnya kecil ya, Pak, ya, di PDRB ya. Tapi ketika kita berbicara pariwisata itu, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fajri kan, multiplier efeknya ke sektor-sektor lain juga banyak, Pak, ya, termasuk pertanian, Ya, perdagangan, transportasi juga, konstruksi juga, ya, Pak. ya betul. Nah, jadi kalau tadi ada berbicara mengenai pariwisata digitalisasi ya. Nah, kalau kita kita perhatikan, memang eh, Provinsi Sumatera Barat itu kalau Sumatera secara keseluruhan itu indeks IE apa kemarin itu saya baca IE digitalisasi transaksi pemerintah daerah gitu. Itu masih kita di bawah rata-rata nasional. Ya, di bawah rata-rata nasional artinya apa transaksi yang sifatnya menggunakan elektronifikasi itu masih masih di bawah rata-rata nasional kita. Itu kan banyak banyak aspek ya, baik itu rumah tangga atau dunia usaha, kemudian pemerintah yang menentukan indeks itu sebetulnya kenapa rendah. Nah, eh, kalau kita lihat dari sisi masyarakat ya, masyarakat di Sumatera Barat itu dalam kita sebetulnya secara kebijakan yang dibikin oleh pemerintah dengan adanya kita QRIS itu ya, QRIS dan GPN itu malah orang asing itu sudah menilai ini sebuah pesaing produk dari sistem pembayaran global lagi. Nah, kita aja yang tidak memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Nah, artinya kita tidak percaya diri juga, orang asing itu menganggap keberadaan QRIS itu dan GPN itu gerbang pembayaran nasional itu bagi pemain-pemain fintech teknologi untuk transaksi itu menjadikan ancaman juga bagi bisnis mereka. Nah, kita itu fasilitas yang sudah disiapkan negara untuk oleh pemerintah untuk melakukan transaksi agar itu bisa memberikan manfaat untuk value terhadap perekonomian kita di secara nasional, kadang-kadang tidak kita manfaatkan dengan baik kan gitu. Orang itu menganggap ini cukup efektif gitu kan, dan itu malah akan ada kerjasama di ASEAN ini untuk menggunakan QRIS itu. Tapi kita kita lebih senang masih bertransaksi secara konvensional untuk perekonomian tapi kita tidak tahu bahwa akan dibayangi resiko-resiko sebetulnya uang palsu dan segala macam. Nah, sebetulnya agar nilai efektivitas ekonomi transaksi itu dari sebuah perekonomian itu bisa, kan ekonomi itu kalau yang sifatnya konvensional tabungan di bawah bantal, kemudian transaksi dengan melalui itu kan sebetulnya
perekonomian yang tidak banyak yang tidak tercatat gitu kan. Nah, itu yang apa? Yang ekonomi kita tuh tidak tercatat dengan baik gitu kan. Nah, harusnya saving itu ketahuan jumlahnya berapa. Jadi kita bisa memforecasting ekonomi kita ke depan. Jadi agar ekonomi itu efektif dan efisien dan tahu apa yang kita kita miliki gitu ya, tahu kita oleh seluruhnya yang ada di masyarakat, dan pemerintah memberikan kebijakan itu dipercaya masyarakat. Nah, kadang-kadang pemerintah kan masyarakat nggak mau ikut pemerintah karena masalah reputasi. Nah, ini juga ya Bapak dan Ibu, ya mungkin karena melihat situasi, kadang-kadang masyarakat itu nggak juga percaya gitu kan. Mungkin bisa jadi itu sebagai koreksi bagi kita. Sebelumnya mungkin terlalu banyak yang inkonsistensi lah. Nah, sekarang tentu kita rubah itu agar masyarakat percaya, mau menaruh uang di bank, mau transaksi secara elektronik. Nah, itu akan memberikan efek yang baik juga sebetulnya dalam perekonomian, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Begitu, Mas. Ya, baik Bapak Ibu, yang tergabung di MS Team ini ada 67. Barangkali ada tanggapan atau diskusi ya, masih ya kami tawarkan juga. Atau misalnya kolom chat aja. Mungkin bulan depan ada ini nih, ada dari Pak Riza nih, Pak. Kami persilakan Pak Riza untuk memberikan tanggapan atau diskusi terkait diversifikasi ekonomi. Ya, makasih atas kesempatannya. Mau nanya ini Pak Fajri mengenai nilai tambah. Nah, yang di sekitar kita kan banyak kita lihat, misalnya dari pertanian menjadi perdagangan. Contohnya singkong. Kemudian jadi keripik dan dia punya nilai tambah lumayan banyak. Kemudian ada lagi daging menjadi rendang. Dari peternakan menjadi perdagangan. Ada tidak potensi lain, Pak? Kira-kira itu pertanyaannya. Misalnya apa ya? Di sini ada sawit. Sawit ya. Ada tidak untuk pengolahannya gitu? Atau ada hal lain Pak yang bisa dikembangkan? Terima kasih. Ya. Baik, Pak Riza silahkan langsung jawab saja Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, masalah value added ya betul, bahwa misalkan di pertanian tadi itu adalah sapi ya, dihitung sapi dikali dengan harga segala macam, atau jagung gitu kan. Giliran sebaiknya memang betul bahwa nilai produktivitas ya dari sekian lahan atau dihitung, nah dirubah menjadi misalkan jagung atau pisang, misalkan 1 ton dari pisang, anggaplah pisang sekilo berapa, misalnya 1 ton itu mungkin 1 ton pisang ya, mungkin saya anggap mungkin 1 juta ya. Nah, kita asumsikan kalau semuanya pisang itu dijadikan keripik pisang semua. Nah, kalau sekilo keripik pisang itu 100.000 mungkin, anggaplah. Jadi berarti kalau dia 1.000 kilo, berarti 100.000 kali 1.000 dapat berapa tuh? Dapat berapa? 10 juta ya. 10 juta. Yang awalnya value yang didapat itu 1 juta di sektor pertanian, tetapi karena semuanya kita asumsikan dijadikan keripik masuk ke sektor industri olahan makanan, jadi nilai value added-nya itu 10 juta dikurang 1 juta jadi 9 juta. Nah, apalagi nanti diperdagangkan, tapi tercatat diperdagangkan untuk ekspor gitu kan. Nah, karena sebetulnya barang-barang Sumatera Barat contohnya, kalau di Payakumbuh itu yang terjadi gini loh, Pak. Misalkan botiah itu karena perantau di Malaysia itu kan banyak yang secara
primordialis itu makanan-makanan yang asli Sumatera Barat, kelamai, itu makanan itu sebetulnya dibawa ke Batam, terus diganti bungkusnya di Singapura. Itu botih itu China yang jual, yang awalnya harganya misalkan satu bungkus 5.000, dia udah dalam harga dolar. Nah itu sebetulnya value itu banyak diambil oleh orang asing terhadap produk-produk lokal kita, yang harusnya kan kita gimana caranya bahwa yang seluruhnya tidak ada pemain antara di situ, tapi kita yang untuk kebutuhan pasar luar negeri itu, bahwa dia langsung membeli ke kita. Kalau yang seperti tadi botih yang ada di Payakumbuh itu dibawa ke Batam, masuk ke Singapura dengan harga murah, jadi di label jadi mahal. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah meningkatkan value added seperti itu kan butuh strategi dari pemerintah daerah, bagaimana membangun reputasi UMKM kita. Nah kelemahan dari UMKM kita itu kan tidak sustainability-nya itu yang mungkin hari ini bisa produk untuk kebutuhan ekspor itu kan continuity dan standarisasi produk itu kan perlu dijaga. Kadang kita mungkin barangkali itu yang harus kita support dari UMKM kita, standarisasi, kemudian continuity, yang selama ini giliran satu kali aja bisa ekspor, untuk berikutnya nggak ada lagi barangnya. Untuk sekali ini rasanya enak kan, tiba giliran berikutnya udah kemana-mana rasanya. Nah agar itu bisa orang mau membeli mahal, kalau ada garansi untuk produk-produk yang diperdagangkan itu, agar kita mendapatkan value added yang tinggi, itu harus dilakukan dengan baik gitu. Mungkin gitu Pak, komentar dari saya. Mungkin Oke, terima kasih, Pak. dari Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan tuh Pak. Apa tuh? Dari kolom chat itu, untuk meningkatkan wisata, apakah dipengaruhi ormas pemuda yang banyak di Sumbar? Wah, ormas nih Pak. Jawa Barat nih Pak. Nah, jadi wisata ya, kalau kita pahami, bapak-bapak mungkin Pak ada yang sudah kenal Sumatera Barat. Mungkin kalau Pak Mizan kan tidak yang datang Sumatera Barat, kan Sumatera Barat itu enak ya, semuanya ada. Antara wisata bahari dengan wisata gunung kan dekat ya. Di Padang, di tempat lain itu kayak di Riau contohnya, itu view laut yang indah itu sulit dicari. View gunung yang indah itu juga sulit. Nah di Sumatera Barat ada dan bisa dijangkau dalam waktu dekat. Nah pariwisata di Sumatera Barat ya memang kita ini kurang teratur dari sisi partisipasi masyarakat ya. Apakah itu sebuah kekuatan atau kelemahan gitu ya? Masyarakat itu di Sumatera Barat itu terutama untuk ormas-ormas ya, contohnya di Harau itu ya, kan ada 2 kilo atau 3 kilo itu yang minta duit karcis masuk itu kalau tapi sekarang saya nggak tahu. Sebelum Lebaran itu sampai 5 kali checkpoint gitu. Pemuda ada di depan, pemuda di belakang, sampai jadi bingung juga tuh masyarakat gimana nih sebetulnya. Nah artinya apa? Mungkin itu perlu diatur ya, perlu diatur oleh pemerintah ya, agar tertib, jadi masyarakat orang tuh convenience. Nah yang terjadi seperti itu di Harau itu terlalu banyak pintu yang menjual karcis gitu ya. Nah itu harus diatur. Gimana caranya? Kalau orang Sumatera Barat ya dalam ya sebetulnya bagi pemuda itu ya, bagi pemuda
atau ormas-ormas itu sebetulnya kepastian. Nah, kadang-kadang kan gitu ya, agar kadang-kadang kita telah berjanji dengan masyarakat untuk pas di mengeksekusi nanti janji itu nggak dipenuhi ke masyarakat. Nah, masyarakat ya dia bilang tuh nanti janji tinggal janji. Jadi memang pemerintah yang sebagai pemegang otoritas itu harus membangun komitmen bersama masyarakat bahwa tentu di tahap awal ormas-ormas itu mungkin kalau dihapus itu agak sulit juga di tahap awal. Mungkin di situ kalau menurut saya hal-hal yang dipotong selangsung tidak boleh ormas itu secara sosiologi itu agak sulit juga. Tentu kita harus berlahan mendidik, mengedukasi masyarakat bahwa hal itu tidak memberikan manfaat atau convenience untuk pemerintah. Nah, mungkin kita perlu kebijakan yang jelas. Pemuda, artinya kan kalau terlalu banyak ormas-ormas kan artinya pemuda banyak nggak bekerja kan gitu. Nah, bagaimana orang-orang ini diberdayakan untuk bekerja, mungkin untuk jadi bahagian dari pariwisata itu sendiri ya. Nah, kalau ya kenapa tukang parkir banyak, karena itu yang nampak duitnya gitu kan. Mobil banyak itu kan, kadang rebutan berantem pula tuh. Nah, tentu kita sebagai kreativitas kita dari pemerintah tentu harus bisa ya, bagaimana banyaknya pemuda, artinya kan banyak pemuda yang nganggur artinya di situ. Jadi bagaimana perannya itu dibagi, misalkan untuk jadi menumbuhkan Pok Darwis jadi pemandu wisata gitu kan. Nah, jangan semuanya jadi tukang parkir, jangan semuanya jadi tukang karcis gitu kan. Jadi dibagi dan dirembukkan secara bersama gitu kan. Ya memang ngomongnya enak gitu kan, tetapi giliran implementasi itu butuh konsistensi dari kita ya, dari pemerintah agar ekses dari kebijakan atau sektor ekonomi yang sebetulnya membutuhkan kenyamanan itu bisa kita wujudkan dengan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari berkembangnya sektor ekonomi tersebut. Ya, baik, demikian penjelasan dari Pak Fajri. Mungkin ada Pak Budi ya yang resen. Kami persilahkan Pak Budi untuk menyampaikan pertanyaan atau ya diskusi, Pak. Terima kasih, Mas Bijan. Izin Bapak turut diskusi, ini mungkin ada kaitannya dengan tadi ya, salah satu sektor ekonomi yang bisa menjadi salah satu trigger pertumbuhan ekonomi, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah sektor pariwisata. Nah, saya menyoroti pengelolaan pariwisata yang ada di tiap-tiap kota, termasuk juga kaitannya dengan tadi retribusi ya. Kalau kita perhatikan, katakanlah misalnya di Taplau ya, di kita aja di Kota Padang, di Taplau ini. Ini potensinya luar biasa kalau dikelola dengan baik untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah. Namun saya berpendapat kenyataannya justru yang lebih besar menikmati adalah dari pihak ketiga dalam tanda kutip yang non formal atau ilegal lah bisa dikatakan. Contohnya tadi parkir, ya parkir. Kalau kita misalnya kita sebagai warga lokal sendiri begitu masuk ke pantai atau tempat wisata, begitu kita masuk kita langsung didatangi oleh yang mengelola parkir dalam tanda kutip yang tidak legal tersebut, langsung diminta
parkir dulu, bayar. Misalnya ada yang minta 4.000, ada yang bisa 5.000. Itu kan jelas kalau bisa per harinya berapa gitu. Namun kalau misalnya dikelola dengan baik, ini juga bisa menjadi masukan dari kita. Dikelola ke pemerintah kota misalnya dalam bentuk badan usaha ataukah UPTD atau apa, semua bentuk pungutan-pungutan itu diresmikan secara resmi. Ya contohnya parkir ada itunya karcis parkirnya. Ya, seperti halnya kita masuk ke rumah sakit ataupun ke mall itu kan jelas ininya. Nah seperti itu. Termasuk juga parkir-parkir yang liar yang ada di perkotaan ini juga perlu ditata dengan baik karena saya yakin itu juga akan mengurangi perputaran ekonomi. Bisa dibayangkan misalnya orang mau belanja katakanlah hanya belanja makanan katakanlah cuma 10.000 20.000. Si penjual itu menerima untungnya katakanlah cuma 1.000 2.000 dari pembelanjaan yang cuma 1.000 20.000 itu. Tapi petugas parkir dia dari situ hanya bisa dapat 3.000 4.000 gitu sekali parkir. Itu bayangkan gitu. Ini juga perlu memang perlu adanya keberanian dari pemerintah daerah untuk menertibkan hal tersebut ya. Karena ini juga kalau dibiarkan secara terus-menerus akan semakin sulit untuk menertibkannya seperti itu karena pasti akan terjadi benturan atau konflik ya. Itu saya kira Pak. Sekali lagi ini bisa menjadi masukan buat pemerintah daerah untuk kembali menertibkan dalam pengelolaan sektor pariwisata dan juga sektor di perkotaan yang ada khususnya di Kota Padang. Demikian, terima kasih. Baik, mau membantu Pak, saya yakin juga pemerintah daerah kasus itu kan sudah lama, apalagi di Bukit Tinggi, di Taplau itu udah lama tuh kejadiannya. Kalau kita cermati, suatu ketika pemerintah itu serius, suatu ketika nggak serius, ganti kepala dinas atau kepala daerah tuh yang kebijakan yang sudah ditetapkan awal tuh longgar lagi ya. Jadi masyarakat jadi kayak game teori lah gitu ya. Ini kesempatan. Nah sebetulnya tentu harusnya kita siapapun kepala daerah, siapapun kepala dinas terkait dengan sektor tersebut itu apa yang sudah dicapai oleh pemerintah atau pengelolaannya atau pemerintah daerah sebelumnya itu jangan dibiarkan lagi gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga melihat ya mungkin level kita tuh itu kenapa masyarakat itu bisa parkir. Masyarakat tuh saya rumah mertua saya kan di Taplau itu tuh. Masyarakat tuh takut-takut juga tuh sebenarnya. Tetapi karena ada yang menjamin kan gitu. Nah, jadi karena ya dia setor lagi ke pihak lain gitu kan. Berarti dia dijamin oleh orang ini. Tapi sebetulnya kalau tidak ada yang menjamin ini masyarakat tuh nggak mau juga dan karena melihat nilai uangnya itu sangat besar, cuman print satu mobil masuk, waktu mobil masuk itu udah ditiup plate, diam-diam aja dengan kita sibuk kita pas keluar print, itu dapat 4.000, kadang 5.000 tuh. Pas dikasih 5.000 makasih dah gitu langsung kan. Itu kan murah sekali mahal sekali harga media fluid itu. Jadi karena ada dari uang yang dikit itu ada yang dibagi ke yang lain gitu. Jadi nah itu yang harus kemampuan itu memberantas itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan instansi yang punya otoritas untuk itu. Nah itu yang kadang itu yang tidak terjadi.
Jadi terima kasih Pak. Nah, atas masukannya memang itu problem mendasar di kita di pariwisata Sumatera Barat bahwa convenience itu tidak tercipta karena gangguan-gangguan yang seharusnya tidak terjadi itu malah terjadi. Nah, karena kita tidak berkomitmen, tidak konsisten untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengeliminir hal-hal demikian. Mungkin itu Pak Mizan dan Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Fajri, ini di kolom chat masih ada pertanyaan ya. Bentar. Ini terkait pendapatan daerah dari segi investasi retail. Apakah kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat sudah tepat untuk membatasi terkait investasi non-pribumi? Investasi non-pribumi. Nah, ini benar juga. Untuk sebetulnya tahap awal tuh boleh lah memberikan proteksi ya, melindungi karena perusahaan retail yang besar itu dibatasi dengan mengandeng. Nah, tapi gejala ini sekarang saya lihat begini loh. Yang dilindungi itu sudah besar juga, dia sudah menggurita juga. Nah, itu harusnya, kadang malah dia sudah menjadi besar ya. Kalau bahasa kapitalisme tentu nanti. Jadi yang awalnya pemain luar itu dibatasi gitu kan, nah dia dikasih ke pribumi. Nah, pribuminya pun sudah besar, itu harusnya pemerintah harus kontrol itu gitu kan. Nah, sekarang tuh udah dan terjadi kapitalisasi dari retail itu untuk pemain tersebut. Nah, harusnya pemerintah secara konsisten itu mengatur agar jangan memonopoli. Nah, akibatnya kan terjadi monopoli. Nah, itu sebetulnya tidak bagus juga kalau pasar retail dikuasai oleh beberapa pemain. Kalau satu main dia monopoli dan ujung-ujungnya karena dia itu adalah market power, dia bisa atur semuanya. Harga diatur nanti itu. Karena yang lain, kalau dia dua pemain, dia main mata tuh. Ya, dua pemain atau tiga pemain, dia bisa jadi kartel gitu kan. Nah, yang harusnya dilakukan pemerintah harus membatasi mungkin dari sisi aset itu ukuran dari retail itu harus dibatasi untuk satu kawasan, jaraknya harus diatur. Nah, kalau sekarang ada banyak yang besar-besar dan itu sepertinya tidak diatur gitu. Nah, hanya ini harus milik pribumi sampai di situ. Nah, tentu harus kebijakannya itu harus lebih dikembangkan lagi bahwa diatur total asetnya yang bangunannya berapa, nilai harus dibatasi. Setelah selesai satu dikembangkan ke yang lain gitu. Itu menurut saya Bapak dan Ibu bahwa kalau semua orang kan boleh berusaha, tapi untuk melindungi pribumi oke-oke saja gitu ya di awal-awal. Tetapi kalau yang dilindungi itu sudah besar, untuk apa lagi dilindungi gitu kan? Nah, ya, mungkin yang besar ini harus meredistribusi sesuatunya untuk mengembangkan yang lain, gitu menurut saya. Nah, baik, terima kasih Pak Fajri. Masih 1,5 jam lagi menjelang jam 5. Jangan mau jam Ya. Mungkin kami cukupkan saja diskusi dan pemaparan Pak Mizan, kali ini. Pak Mizan. Halo Pak Mizan. Oh iya Ibu. Pak Fajri, makasih nih sudah sampaikan hanya ke kita. Mudah-mudahan di kita yang ikut bisa tercerahkan banyak hal tadi ya. Menjadi pemantik, terutama nih kita insan DJPB gitu yang punya tugas sebagai RCE dan FA. Ketika tadi Pak Rija mengukakan adanya pergeseran dari adanya value added
dari produk-produk yang ada di Sumbar. Nah, ini kan bisa menjadi bahan kita ya di masing-masing KPPN dan juga untuk Kemenq 1 dalam berinteraksi di daerah, melihat seperti apa realnya sekarang, gitu ya. Kita kan bisa cek lagi datanya. Terus kemudian karena ada memang Astacita, bisa jadi nih pertanian itu lahannya masih banyak yang tertidur Pak Fajri gitu. Dan saya ingin Pak Mizan ke depan bisa mungkin kita topiknya melihat satu komoditi dan dengan pemerintah daerah setempat juga berbicara di sini sehingga bisa menjadi diskusi yang lebih hidup dan kita berharap kita bisa mewarnai konsep ataupun rencana kerja pemerintah setempat terkait dengan menggali potensi daerah. Nah, itu Pak Mizan. Kan banyak topik tadi itu ya terkait dengan disertifikasi ekonomi ini. Nanti bisa dilihat karena ini kaitannya dengan ujung-ujungnya kan kemandirian fiskal ya, pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal. Jadi mungkin bisa mendatang kajian case study kita ini, narasumbernya bisa Pak Fajri, bisa lagi didampingi oleh Pemdanya. Kalau dia nggak bisa ke sini kan dia bisa online. Gitu ya. Jadi biar bisa lebih hidup dan kita dapat feedback langsung gitu loh dari topik yang kita bahas. Ini saya makasih ya dari siapa tadi tuh? Ada dari KPPN Banyuwangi ya? Ini benar nih. Pertanyaan dari Mas Rizal KPPN Banyuwangi. Jadi kalau ada yang hadir dari KPPN di luar Sumatera Barat, terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bisa satu visi, satu misi melihat bahwa tugas kita melihat peluang-peluang peningkatan PAD ini nggak bisa ditunda lagi gitu ya. Kita harus membersamai teman-teman di pemerintah daerah supaya ekonomi itu bisa tumbuh. Kalau Sumatera Barat tahun ini harus naik di angka 6 ya Pak Fajri ya, tahun 2025 dan itu tidak mudah dari 4,0 berapa persen, 4,3% menjadi 6 sekian persen di tahun ini yang waktunya juga tinggal beberapa bulan gitu ya. Ini PR yang cukup berat menurut saya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, mari bersama-sama kita membantu ya, ikut mikirkannya, ikut mencari solusinya, mendampingi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak Fajri. Semoga ke depan kita ketemu lagi dengan case study yang lebih lebih detail lagi ya. Jadi bisa direspon, bisa kita diskusikan dengan pemerintah daerah. Mungkin itu Pak Mizan, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handil atas masukannya. Kami tawarkan juga mungkin ya dari Bapak Ibu Kemenq 1 atau KPPN, kami terbuka untuk diskusi untuk case study ini apabila ada permasalahan atau ada bahan diskusi dari KPPN atau Kemenq 1 terkait hal-hal yang perlu memang diskusi Pak ya, namanya case study itu ya. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol dulu apa saja masukannya, nanti mungkin di case study berikutnya kita membahas masalah tersebut. Mungkin kami cukupkan untuk acara case study hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah. Kami kembalikan kepada MC Mbak Lisa. Kami persilakan. Terima kasih Pak Mizan. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih banyak pada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.